Kita akan lanjutkan materinya ya. Jadi pada bab-bab sebelumnya kita membahas tentang fenomena kelistrikan, dimulai dari elektrostatik ya, gaya elektrostatik, kemudian medan elektrostatik, hukum Gauss kita punya ya, kemudian ke potensial dan energi potensial, elektrostatik dan aplikasinya pada kapasitor dan rangkaian arus arah ya. Di sini kita bicara juga definisi arus listrik, resistansi ya, sifat dari konduktor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lain, yaitu fenomena kemagnetan ya. Sama halnya dengan ketika membahas elektrostatik, kita bicara tentang gaya listrik ya, gaya elektrostatik. Sekarang kita juga bisa bicara tentang gaya magnetik. Nah, apa bedanya sebenarnya? Nah, jadi ini kalau saya review sedikit terkait dengan medan elektrostatik ya. Kasih lambang E kita. Misalkan kita punya arahnya ke sini gitu. Tinjau aja sembarang titik. Arahnya misalkan E ke sini. Nah, setiap muatan listrik yang berada di daerah bermedan listrik ini itu akan mendapat gaya listrik ya. Tentunya bergantung pada jenis muatannya. Jadi kalau saya punya muatannya negatif tentunya, maka F-nya akan berlawanan dengan arah E-nya, F elektrik. Kalau muatannya positif, maka F-nya searah dengan E. Dan ini sesuai dengan relasi yang kita punya, bahwa F elektrik itu sama dengan Q dikalikan dengan E, di mana F adalah gaya elektrostatiknya, atau gaya listrik. E adalah medan elektrostatik. Dan Q adalah muatan listrik partikelnya ya. Dan tentunya kita punya tadi kalau Q-nya positif, maka F dan E searah. Kalau Q-nya negatif, maka F dan E-nya berlawanan arah. Nah, jadi kalau saya punya daerah bermedan listrik, E, saya punya muatan listrik, pasti dapat gaya listrik gitu ya. Jadi asal ada partikel bermuatan berada di medan listrik, dia pasti dapat gaya listrik. Nah, itu sedikit berbeda dengan medan magnet. Jadi kalau kita tinjau medan magnetostatik, B, misalkan itu, kita kasih lambang B ya, notasinya. Jadi ini yang elektrostatik.
Nah, sama juga kalau saya punya medan misalkan B ke sini, sama misalkan bila arahnya ke sini B. Kemudian saya punya partikel bermuatan, misalkan Q di sini. Nah, partikel bermuatan ini sebenarnya bisa mendapat gaya magnetik kalau dia bergerak. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya muatan yang bergerak di sini, dalam sebuah daerah bermedan magnetik, maka muncul gaya magnetik di sini. Gaya magnetik itu kita didefinisikan sebagai F M misalkan sama dengan Q, muatan listriknya dikalikan V di cross dengan B. Jadi F itu adalah gaya magnetiknya, Q adalah muatan listriknya, muatan listrik partikel, B adalah medan magnetostatiknya, dan V itu adalah kecepatan gerak partikel. Nah, jadi di sini gaya magnetik itu hanya bekerja pada muatan listrik yang bergerak gitu ya. Jadi beda dengan gaya elektrostatik, syaratnya sebenarnya asal kita punya muatan listrik, ada E-nya, pasti dapat gaya listrik. Kalau gaya magnetik, dia bermuatan, partikel bermuatan, ada medan magnetik, tapi dia harus bergerak dalam medan magnetik tersebut gitu ya. Jadi ini tindak pada muatan yang bergerak dalam medan magnetik. Nah, jadi ada syaratnya tambahan bahwa dia harus bergerak. Di sini ada V-nya. Nah, masih ingat menghitung cross? Saya review sedikit. Kita review dulu secara matematis ya, bagaimana secara analitik ngitungnya. Jadi ingat, kita bisa gunakan sistem Cartesian. Jadi jika misalkan V-nya adalah, bisa kita tuliskan sebagai Vxi plus Vyj plus Vzk misalkan ya, seperti ini. Dan B-nya adalah, saya juga bisa tuliskan sebagai misalkan Bxi plus Byj plus Bzk. Nah, maka gaya magnetik ya, F M sama dengan QV cross B. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi determinan seperti ini. IJK, di sini saya punya QVX, QVY, QVZ. Di sini saya punya Bx, By, Bz.
Nah, menghitungnya biasanya kita extending ke sini. Jadi sini ada IJ, saya tambahin, saya tulis ulang. Ini key VX, key VY, sini BX, di sini BY. Nah, kemudian kita ambil diagonal yang ini. Nah, kita ambil 3 buah diagonal yang ini. Kita kasih tanda dia positif. Dan kemudian kita ambil diagonal yang satu lagi. Yang ke sini. Dan kita kasih tanda dia negatif. Nah, artinya yang kuning ini semua yang searah diagonal ini itu kita kalikan. Dan kita kasih tanda positif. Kemudian yang hijau ini diagonalnya kita kalikan juga, tapi kita kasih tanda negatif gitu ya. Jadi pada dasarnya kita bisa tuliskan misalkan pada arah I, nah, yang dikalikan I adalah yang kuning pertama ini, saya punya QVY kali BZ positif, kemudian ada yang hijau juga, ada I di sini, kasih tanda negatif, QVZ dikali BY, kemudian ditambah yang J misalkan, yang J berarti QVZ dikali BX dikurangi QVX dikali BZ. Dan yang satu lagi yang K, Z, berarti QVX ya. BY minus QVY BX. Nah, jadi kita punya 3 seperti ini. Nah, ini untuk menghitung secara analitik dalam notasi vektor di Cartesian. Nah, sekarang kalau kita mau ngitung besarnya gimana? Besar dari dari gaya magnetik ya. Oh ya, ingat cross product itu hasilnya adalah vektor lagi ya. Jelas JK. Nah, kalau kita mau ngitung besar dari gaya magnetik, berarti gaya magnetik ini adalah besarnya sama dengan Q. Besar QV cross B. Dan kita ingat besar QV cross B itu adalah Q kali V kali B, jadi besar kecepatan dikalikan dengan besar medan magnetik di titik tersebut, dikalikan dengan sinus theta. Gitu ya. Di mana di sini theta itu adalah sudut apit antara QV dengan B. Nah, bagaimana dengan arahnya? Arah dari gaya magnetik. Nah, jadi misalkan kalau saya punya medan B ke sini, kemudian kita punya muatan listrik, nah, misalkan positif, nah, ini Q ya. Kemudian ada V ke sini. Nah, maka sudut yang dimaksud dengan sudut theta ini adalah sudut antara QV dengan B. Nah, karena Q-nya positif di sini, jadi QV-nya tentunya searah dengan V. Ya. Jadi kalau Q-nya positif, pada dasarnya theta itu adalah sudut antara V dengan B. Jadi ini yang dimaksud dengan theta. Nah, tapi kalau saya punya B yang sama, misalkan,
Kemudian ada muatan juga, tapi muatannya itu negatif. Bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, karena Q-nya negatif sekarang, berarti Q kali V itu adalah bukan searah dengan V, tapi berlawanan dengan V. Nah, jadi yang arah berlawanan dengan V adalah yang ini. Nah, jadi tetanya itu yang ini nih. Ini kita tuliskan dulu minus V misalkan. Sorry, kita tulis aja ini Q kali V-nya. Nah, Q kali V-nya jadi berlawanan dengan V. Nah, kemana arahnya? Nah, arahnya, untuk mencari arahnya kita bisa pakai aturan tangan kanan. Bentar, mungkin saya punya gambarnya di sini. Ini dia. Ini. Nah, ini dia. Nah, jadi arahnya itu mengikuti aturan tangan kanan pada dasarnya. Nah, ini sebenarnya ada, jadi kalau saya punya muatan positif, misalkan dia bergerak ke sepanjang ini, nah kemudian pada dasarnya kita rotate dari V ke B dengan menggunakan aturan tangan kanan gitu ya. Nah, ini salah sebenarnya, ini bukan, ini lebih pasnya sebenarnya karena saya gambarnya Q-nya positif. Ini sebenarnya adalah Q-V ya harusnya. Nah, ini juga harusnya Q-V. Nah, jadi yang diputar itu adalah bukan V ke B, tapi Q-V ke B. Gitu ya. Yang diputar itu adalah Q-V ke B-nya ya. Jadi artinya kalau saya mau menghitung, kalau Q-nya negatif ya, berarti arah F-nya itu tidak lagi ke atas tapi ke bawah gitu ya. Ke bawah. Nah, tapi yang jelas di sini bahwa dari persamaan ini ya terlihat ya mungkin kita harus tuliskan dulu sedikit. Jadi ingat Q-V itu searah V jika Q positif dan Q-V itu berlawanan dengan V jika Q-nya negatif ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua bahwa ini harus tegak lurus. Bahwa gaya magnetik itu pasti tegak lurus terhadap B dan tegak lurus terhadap V. Jadi yang properti yang kedua adalah bahwa gaya magnetik itu pasti tegak lurus B di sini dan F magnetik itu pasti tegak lurus V. Ini dari properti cross vector. Dan yang ketiga tentunya jika V sama dengan 0, ya, jadi partikelnya tidak bergerak, maka tentunya F-nya juga 0. Nah, tapi ada yang menarik lagi sini. Jika tetanya
sama dengan 0 atau 180 derajat. Ya, pakai derajat aja lah. 180 derajat artinya V itu sejajar dengan B, bisa searah atau berlawanan, maka gaya magnetiknya juga sama dengan 0. Nah, jadi di sini gaya magnetik itu muncul bukan hanya pada muatan yang bergerak dalam medan magnetik, tapi juga geraknya nggak boleh sejajar medan magnet gitu ya. Karena kalau geraknya sejajar medan magnet, maka ya dia 0 juga gitu ya kalau sejajar geraknya. Jadi kesimpulan dari sini, jika partikel diam tentunya gaya magnetiknya 0. Jika partikel bergerak sejajar dengan arah medan magnet, atau bergerak pada arah atau bergerak sejajar benar sih, dengan arah medan magnet, maka gaya magnetiknya 0 ya. Nah, contoh misalkan kalau saya punya partikel misalkan bermuatan Q, bergerak dengan kecepatan V dalam atau pada daerah bermedan magnetik misalkan ya. Sebut aja B, medan magnetiknya. Kita ambil dua kasus, kita tinjau kasus yang ini yang tadi. Jadi saya punya Q yang positif, misalkan ini adalah B-nya, kemudian ini adalah V-nya. Nah, untuk kasus seperti ini karena Q-nya positif, ini sudutnya theta. Nah, berarti kita putar V ke B pakai right hand, pakai tangan kanan. Jadi kita rotate dari V ke B pakai tangan kanan. Jadi mana ya? Ada yang lebih benar, ada yang lebih jelas kayaknya. Di sini kah? Salah. Ini benar deh. Iya. Ups.
jadi mungkin ini lebih luas ya. Saya gambar aja lah. Nah, jadi ya Anda rotate gitu ya, pakai tangan kanan. Nah, jadi pada dasarnya, tapi nggak kelihatan kalau gambarnya gini. Ya udah biarin. Nah, Anda bisa pakai rules yang ini sebenarnya ya karena key-nya positif, nah, maka arah medan listrik, arah gaya magnetiknya tuh dia keluar ya. Nah, di sini kita cross, yang tangan 4 itu menunjukkan arah V, kemudian kita putar ke arah B, dan nanti yang jempol itu arah jempolnya itu menunjukkan arah F-nya. Nah, tentunya besar gaya magnetiknya sama dengan key-nya positif ya. Jadi key dikali V dikali B dikali sin theta. Ini besarnya. Nah, tapi kalau saya punya kasus yang sama, tapi dia misalkan muatannya itu negatif, ini V sama, ini B, dan sudut ininya theta juga. Nah, misalkan sama begini, nah yang kita rotate itu bukan V kan sebenarnya ya, yang kita rotate itu adalah key V. Jadi kita bikin dulu vektor key V-nya. Vektor key V karena key-nya negatif tentunya berlawanan dengan ini. Ini adalah vektor key V-nya karena key-nya negatif. Nah, ini yang kita putar nih. Ini yang kita putar pakai tangan kanan. Nah, karena kita nge-cross-nya begini, dari key V ke B, maka arah F-nya tuh dia masuk ya. Yang masuk, dan tentunya besarnya sama. Besarnya emang nggak berubah ya. Tapi key-nya kita mutlak di sini. Nah, sin-nya kan sebenarnya sin 180 min theta. Sin 180 min theta, tapi kan 180 min theta sama dengan sin theta. Jadi akhirnya besar Q kali V kali B dikali sin theta. Nah, jadi yang ini arahnya keluar bidang gambar. Yang ini arahnya masuk bidang gambar ya. Bukan bidang gambar sih kalau sekarang, layar kali ya. Kadang kan lihat di layar. Nah, kalau kita menghitung secara analitik, misalkan kita bisa bikin sistem koordinatnya. Saya pilih misalkan sistem koordinat seperti ini. Ini adalah Z, sumbu Z. Ini adalah sumbu X. Dan ini adalah sumbu Y. Dan ingat, vektor unitnya adalah ini I, ini J, ini K.
Nah, mungkin juga saya perlu ingatkan sedikit kali ya di sini catatan. Tahu lupa. Bahwa kalau saya punya I di cross J, itu sama dengan negatif dari J cross I. Kalau dibalik, itu ada kasih negatif. Ini sama dengan K. Kemudian J cross K, itu sama dengan minus K cross J. Sama dengan I. Dan satu lagi K cross I, sama dengan minus I cross K, sama dengan J. Nah, dengan aturan seperti ini, jadi kalau kita lihat, saya punya medan magnetik ke sini. Nah, ini kita bisa proyeksi kan ya. Ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah sumbu Z, ini adalah theta. Nah, jadi kita bisa proyeksi yang ini adalah B cos theta. Nah, yang ini adalah B sin theta. Dan kemudian tentunya jadi B-nya saya tuliskan sebagai B cos theta arah J ditambah B sin theta arah K. Dan V-nya kan ke arah Y, ini sama dengan V arah J. Gitu. Nah, dari sini kita bisa hitung yang tadi, F magnetiknya sama dengan QV cross B, sama dengan, ya kita bikin di sini, IJK, V-nya kan hanya arah 0 aja, 0, QV 0, dan B-nya di sini 0, B cos theta, B sin theta. Kemudian kita extending IJ. Kita tulis lagi sini 00, di sini QV B cos theta ya. Kemudian kita kaliin gini. Nah, kita lihat di sini yang J itu dikali 0, yang K juga dikali 0, jadi yang survive itu cuma yang I, dan ini adalah tandanya positif ya. Jadi saya punya plus I dikali QV B sin theta. Nah, sekarang kita lihat yang negatifnya. Yang negatifnya saya punya ini yang J dikali 0, yang I dikali 0, yang K juga dikali 0. Ya. Jadi akhirnya yang suku negatifnya semua dikalikan dengan 0, jadi hasilnya 0. Ya, jadi pada akhirnya saya punya F magnetiknya adalah sama dengan Q kali V kali B sin theta arah I. Di sini kelihatan bahwa Fm itu ke arah X positif, arah plus I jika Q-nya positif, dan Fm ke arah minus I ya, jika Q negatif. Nah, di sini jadi kelihatan bahwa Q positif itu kan keluar, jadi keluar bidang, Q negatif itu masuk ke bidang. Nah, jadi di sini jelas kalau Q-nya positif, dia ke arah plus I, keluar bidang gambar. Dan kalau Q-nya negatif, dia ke minus I, itu masuk bidang gambar ya. Jadi memang sesuai, dan besar gaya magnetiknya, ya kita tinggal mutlak aja karena dia cuma satu komponen, ya besar Q kali V
kali B dikali sin theta. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silahkan. Ada? Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau saya punya partikel bermuatan bergerak gitu ya dalam sebuah medan magnetik, dia dapat gaya. Ya, kalau dapat gaya, dan di sini yang menariknya adalah bahwa gayanya itu pasti tegak lurus terhadap kecepatan ya. Gayanya itu pasti tegak lurus terhadap kecepatan. Jadi kalau dia tegak lurus kecepatan, dia pasti ngerubah arah gitu ya. Jadi kita tidak gaya magnetik itu bakal merubah arah dari kecepatannya. Kecuali memang kalau dia geraknya searah, ya, V dengan B-nya. Kalau V dengan B-nya searah, ya gaya magnetiknya sama dengan 0. Kalau gaya magnetiknya sama dengan 0, ya dia geraknya GLB aja ya, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi sekarang kita akan tinjau secara umum. Bahkan saya akan tinjau gerak partikel bermuatan listrik dalam elektrostatik seragam ya, biar gampang. Jadi seragam itu artinya B-nya di mana-mana sama, besar dan arahnya. Di mana-mana besar arah B sama ya. Nah, misalkan terdapat suatu daerah bermedan magnetik seragam misalkan ya. B. Kemudian kita punya partikel bermuatan listrik I bergerak dengan kecepatan V misalkan seperti ini. Ya, kita akan lihat gerak partikelnya seperti apa. Nah, tentunya kita bisa tinjau kasus-kasus yang simpel. Kasus pertama itu tentunya jika V itu sejajar B. Apa jadinya jika V sejajar B? Nah, artinya maksudnya saya punya muatan, saya ambil aja Q-nya positif misalkan. Di sini dia bergerak dengan kecepatan V dan medan magnetiknya itu sejajar.
Nah, jadi dari hubungan yang tadi, karena V sejajar B, maka gaya magnetiknya sama dengan 0. Oh ya, ini kita asumsikan tidak ada gaya yang lain ya. Kita asumsikan tidak ada gaya yang lain. Jadi saya tinjau dulu yang fully geraknya tuh memang gara-gara gaya magnetik saja. Nah, jadi dari hukum 2 Newton, kalau saya hitung percepatannya, bagi M, tentunya ini sudah sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka tahuan nih geraknya. Geraknya ya jelas, dia pasti QLB. Gerak lurus beraturan. Nah, artinya satu, lintasannya pasti lurus gitu ya. Garis lurus gitu. Yang kedua, ya kecepatannya pasti konstan. Kecepatan konstan itu berarti baik besar maupun baik lajunya konstan maupun arahnya konstan. Nah, jadi lintasannya ya lurus aja, dia tidak terpengaruh apa-apa di sini. Jadi mudah sih. Nah, yang ke kasus kedua, jika V tegak lurus terhadap B. Nah, jadi V-nya tegak lurus terhadap B. Nah, apa yang terjadi jika V itu tegak lurus B? Nah, di sini yang menarik adalah karena F itu pasti tegak lurus dengan V. Nah, karena V itu tegak lurus dengan V, F gaya magnetik itu tegak lurus dengan V. Dan V tegak lurus terhadap B ya. Jadi pada dasarnya untuk kasus ini, maka partikel itu akan bergerak dengan di bidang gitu ya. Bergerak di bidang yang tegak lurus dengan B. Jadi untuk kasus ini, karena dia tegak lurus, dan F juga tegak lurus B, di sini karena F itu pasti tegak lurus B, maka partikel itu bergerak di bidang yang tegak lurus terhadap B ya. Nah, yang menarik lagi juga bahwa karena F juga tegak lurus V, maka partikel itu gaya itu hanya merubah arah dari kecepatan ya, tidak merubah besar karena dia tegak lurus. Maka gaya magnetik hanya merubah arah
kecepatan. Tanpa merubah lajunya ya. Jadi besar lajunya konstan, besar kecepatannya konstan. Tanpa merubah laju atau besar kecepatan. Nah, jadi idenya pertama dia geraknya di bidang, kedua yang berubah hanya arahnya saja. Nah, itu cuma ada satu kemungkinan sih ya, bahwa lintasannya itu adalah berupa lingkaran, supaya F-nya selalu tegak lurus dengan V, lintasannya pasti lingkaran, dan bukan hanya lintasannya lingkaran juga, tapi juga dia geraknya tuh melingkar beraturan. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa geraknya itu adalah GMB, ya. Gerak melingkar beraturan. Ingat, gerak melingkar beraturan itu satu, kita perlu ingatkan sedikit. Jadi lintasannya jelas lingkaran, di bidang ya, lingkaran. Yang kedua, laju geraknya konstan. Ya, tidak berubah. Nah, di sini gaya ini, nah, tentunya dengan gaya magnetik itu bertindak sebagai gaya sentripetalnya. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan kalau saya punya medan magnetik yang arahnya masuk, sini B itu masuk bidang gambar, dan jangan saya pilih yang keluar aja. Jadi B-nya yang keluar bidang gambar. Nah, kemudian saya punya partikel bermuatan positif misalkan, Q, dia bergerak dengan sini V, dia tegak lurus, jelas. Jadi geraknya pasti sepanjang bidang, geraknya sepanjang bidang yang tegak lurus B. Artinya karena B-nya itu keluar, maka geraknya itu sepanjang bidang gambar kita ini ya. Nah, dan gaya magnetiknya bisa kita lihat, kita putar V ke B pakai tangan kanan, jadi dia ke bawah nih gaya magnetiknya. Nah, jadi si gaya magnetik itu ngedorong si partikel ini ke bawah, ya, artinya nanti arah kecepatannya bakal berubah, jadi dia geraknya bisa jadi melengkung seperti ini misalkan. Nah, sekarang ada di sini misalkan partikel masih positif, V-nya sekarang ke sini, karena B-nya tetap keluar, ya gaya magnetiknya ke sini jadi ya, tegak lurus. Ditariknya sekarang ke dalam lagi, ya, muter lagi, dan akhirnya dia membentuk sebuah lingkaran ya. Nah, itulah kira-kira. Nggak bagus sih lingkarannya tapi ya. Nah, jadi misalkan kalau kita tinjau ketika di bawah sini, ini plus, V-nya ke sini, ya F-nya pasti ke atas. Dia selalu tegak lurus.
Nah, jadi kalau B-nya keluar, muatannya positif dan V-nya ke kanan, jadi muternya itu clockwise ya, orientasi putarannya itu clockwise. Ya. Ini arah putarnya searah jarum jam ya. Nah, kalau kita misalkan jari-jari lintasannya adalah R di sini, karena gaya magnetik itu bertindak sebagai gaya sentripetal, jadi saya punya gaya magnetik itu sama dengan QV LB, ini kita kasih mutlak besarnya. Sin 90 derajat, karena V dengan B-nya itu tegak lurus, sama dengan gaya sentripetalnya ya, jadi M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Ini tentunya sama dengan 1. V-nya bisa kita coret 1. Nah, di sini kita berarti bisa hitung nih jari-jari lintasannya. Jadi R, jari-jari lintasan itu sama dengan MV dibagi besar Q dikalikan dengan B. Ini adalah jari-jari lintasan. Nah, kemudian juga karena untuk gerak melingkar beraturan, saya punya lajunya konstan. Untuk gerak GMB ya, GMB gitu ya. V itu sama dengan omega R, dan dia konstan. Maka saya bisa substitusi, saya bisa cari juga omeganya. Jadi omega, V-nya kita ganti omega R, R-nya coret. Jadi sama dengan QB per M. Dan saya juga tahu karena omega itu sama dengan 2pi per T, atau 2pi kali F, jadi saya bisa hitung nih berapa periodenya. Jadi T itu sama dengan apa? Berarti 2pi kali M dibagi Q kali B ya. Atau frekuensi kebalikannya ya. Jadi Q kali B dibagi dengan 2pi M. Nah, jadi ini waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh T ini. Ini adalah periode. Waktu yang ditempuh satu lingkaran penuh. Nah, jadi kalau saya mulai dari titik A misalkan, jalan terus muter sampai balik lagi ke A, ya itu waktunya ini satu periode ya. Nah, jadi rumusan ini sebenarnya sama karena di sini nanti ya kan yang membedakan hanyalah muatan listriknya, apakah dia positif atau negatif. Tapi besaran jari-jari lintasan, perioda itu sebenarnya nilainya sama semua. Nah, jadi nanti konfigurasinya itu cuman ada 3 kasus ya. Pertama, apakah B-nya itu keluar atau masuk. Kemudian apakah V-nya itu kemana arahnya. Dan apakah muatannya itu positif atau negatif gitu ya. Nah, di situ cuman menentukan orientasi dari atau arah putar dari partikelnya ya. Nah,
kita bisa tentukan sebenarnya, tinggal ngelihat aja arah F di satu titik tertentu gitu. Ya, misalkan saya punya B yang keluar, kalau B keluar, kemudian saya punya muatan negatif, dia geraknya ke kanan, misalkan begitu. Nah, Anda tinggal bikin aja, tentukan key-nya kemana, F-nya kemana. Gitu ya. Nah, kalau saya punya ini berarti kan key V-nya tuh ke kiri, nah, ya, terus kita putar key V ke B, maka gaya magnetiknya ke atas. Nah, karena gaya magnetiknya ke atas, ya muternya jadi berlawanan jarum jam. Dia ketarik ke atas begini ya. Jadi orientasinya berlawanan jarum jam. Kalau saya misalkan punya yang lain, kasus yang lain, B-nya masuk misalkan, B-nya masuk bidang gambar, kemudian saya punya muatan positif ke kanan juga gitu ya, V. Nah, tinggal cari aja F-nya. F-nya berarti ke bawah di sini. Bawah ke atas ya? Ke atas ya. F-nya ke atas. Nah, kalau F-nya ke atas, ya berarti ketariknya ke atas. Muternya juga searah berlawanan jarum jam, berarti orientasinya gitu ya. Kalau yang lain misalkan saya punya ini dot, B-nya, kemudian saya punya ini negatif, atau cross lagi ya, cross, ini negatif ke kiri misalkan. Ya berarti key V-nya ke kanan, ya kalau ke kanan berarti F-nya ke atas ya. Magnetiknya ke atas, kalau ke atas ya muternya berarti searah jarum jam gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Pertanyaan dulu, silahkan. Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kasus ketiga. Gimana jika V itu memotong B, tapi dia tidak tegak lurus gitu ya, memotongnya. Jika V memotong B, tapi tidak tegak lurus gitu ya. Jadi sudut yang dibentuknya tidak 90 derajat antara V dengan B. Nah, jadi misalkan lagi saya punya muatan positif di sini misalkan ya. Ini ada B-nya ke sini. Nah, V-nya ke sini gitu. Nah, ini V-nya misalkan. V-nya saya panjangin deh. Nah, dia motong tapi motongnya nggak tegak lurus ya. Nah, kalau motongnya nggak tegak lurus gimana? Ya, kalau saya sebut ini sudutnya misalkan adalah theta gitu ya biasanya. Biasa ini bisa kita proyeksi.
kita sebut sebagai komponen V sejajar. Dan ini saya sebut sebagai komponen V yang tegak lurus. V sejajar itu tentunya adalah V cos sinus theta dalam hal ini. Dan V tegak lurus itu adalah V sin theta. Kecil. Nah, jadi akhirnya si V ini bisa kita uraikan jadi V yang tegak lurus ditambah V yang sejajar ya. Ini penjumlahan vektor. Nah, tapi bisa dilihat di sini kalau kita lihat yang ini karena dia V sejajar itu sejajar dengan B, namanya juga V sejajar. Sejajar B. Nah, jadi gaya magnetiknya sama dengan 0 tuh. Gaya magnetiknya sama dengan 0. Nah, jadi yang punya kontribusi ke gaya magnetik itu cuman yang komponen tegak lurus saja. Nah, di sini kalau saya gambar F-nya berarti V cross B-nya berarti masuk ke dalam ya. Nah, ini FM-nya itu masuk bidang gambar, masuk bidang layar, nggak apa-apa lah, kebiasaan. Masuk bidang gambar. Nah, tapi yang kontribusi itu cuman yang V tegak lurus ini jelas. Nah, jadi kalau saya bikin kalau saya bikin geraknya ruang, misalkan ini saya sebut Y, itu biasa. Ini saya sebut X, dan ini saya sebut Z. Ya. Dan B-nya kan jelas ke sini. Ya. Ini adalah B-nya. Nah, dari sini sebenarnya kelihatan bahwa pada arah sejajar B, ya, pada arah sejajar B, sejajar B, dalam hal ini arah Y tentunya, karena tidak ada gaya magnetik pada arah tersebut, maka dia GLB, partikel GLB dengan dengan laju ya, atau kecepatan itu saja lah. Dengan kecepatannya yang V sejajar pada arah Y. Nah, kemudian pada arah, karena gaya magnetiknya kan masuk bidang gambar, artinya ke minus I di sini. Gaya magnetiknya kan ke arah minus I. Nah, jadi pada bidang XZ ya, yang tegak lurus terhadap B di sini. Pada bidang tegak lurus B, tentunya bidang XZ di sini, geraknya itu GMB dengan laju V tegak lurus gitu ya. Nah, jadi geraknya ada dua, dia GMB pada bidang YZ dan dia GLB pada arah sejajar P pada arah Y ya. Nah, jadi geraknya adalah kombinasi dari dua ini. Jadi kalau saya gambarkan,
Nah, misalkan ini adalah bidang yang sejajar B, ini adalah sumbu Y-nya. Ya, misal jarak B. Nah, misalkan ini adalah sumbu X yang kita punya. Dan ini adalah sumbu Z yang kita punya. Ya. Wah, ini kita terlalu mepet. Nah, jadi kalau saya punya partikel start dari sini misalkan, tadi ini plus, ya. Dan saya punya B-nya kan ke arah sepanjang ini ya, B-nya. B-nya sepanjang sumbu Y. Dan V-nya itu ke sana. Dan di sini jadi ada dua. Ada V yang sejajar. Ada V yang tegak lurus. Ada V yang tegak lurus. Nah, yang V yang sejajar bikin dia geraknya GLB. V yang tegak lurus bikin dia geraknya GMB. Jadi pada ini geraknya GLB. Ya, pada bidang XZ. XZ geraknya GMB ya. Artinya kalau kita lihat dari sini, ya, kalau Anda lihat dari arah yang tegak lurus bidang XZ, tegak lurus B, ya Anda lihat geraknya itu partikelnya cuman gerak melingkar aja gitu ya. Gerak melingkar aja terus nggak itu, GMB. Nah, tapi kalau Anda lihatnya dari depan ya, pada bidang YZ gitu, ya atau geraknya hanya lihat sepanjang arah Y aja, ya dia geraknya cuman apa namanya, cuman lurus aja gitu. Nah, ini adalah FM-nya, jadi Anda bisa bayangkan geraknya itu melingkar sepanjang bidang XZ, tapi ditarik sepanjang sumbu Y gitu ya. Tapi ditarik sepanjang sumbu Y. Jadi bentuk lintasannya kira-kira seperti ini. Ini geraknya harusnya melingkar. Nah, tapi ketarik nih sepanjang sumbu Y gitu. Nah, jadi geraknya itu akhirnya adalah helix ya, spiral gitu. Nah, jadi lintasannya itu spiral ya, atau helix. Dengan sumbunya itu sepanjang yang tegak, yang sejajar dengan B. Nah, tentunya persamaannya masih sama. Komponen gerak melingkarnya, jadi kalau ini tetap kita punya jari-jari gitu, jadi komponen gerak melingkarnya R-nya sama dengan masih sama, kita punya MV per QB. Nah, tapi sekarang V-nya itu bukan lagi V total gitu ya, karena V-nya sekarang ada dua komponen, jadi yang diambil cuma yang V tegak lurus saja. Di sini cuma diambil yang V tegak lurus. Nah, kalau tadi pakai persamaan yang tadi, saya punya MV sin theta per QB. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Nah, periodenya juga sama. Kalau periodenya sih nggak berubah ya. Karena nggak ada V-nya di sini. Dia tetap sama dengan 2 Vm per QB aja. T-nya nggak berubah, 2 Pm per Q kali B. Nah, tapi di sini
Ada tambahan karena dia ada gerak sepanjang arah Y. Nah, kalau ada gerak sepanjang arah Y, biasanya kita tinjau ada jarak yang ditempuhnya ini. Ini biasanya kita sebut D. D ini biasanya disebut sebagai jarak ulir spiral. Ulir spiral. Dan tentunya D itu tidak lain adalah ya komponen V yang sejajar aja dikalikan dengan perioda ya. Karena waktunya kan untuk perioda komponen pada arah Y GLB ya, V kali T. V-nya adalah V yang sejajar ya. Jadi kalau saya tuliskan ini sama dengan 2πm dikali V cos theta dibagi dengan Q kali B. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi kalau saya hanya tinjau gerak partikel bermuatan listrik dalam medan magnetik yang seragam, ya kita cuma punya 3 buah kasus ini. Bentar ya. Nah, kita cuma punya 3 kasus ini. Dia lintasannya lurus kalau V-nya sejajar B, atau geraknya melingkar beraturan, ya, lintasannya berupa lingkaran. Kalau V-nya tegak lurus B, dan lintasannya helix, kalau V-nya memotong B tapi tidak tegak lurus. Gitu ya. Nah, tentunya ini kita menganggap bahwa tidak ada gaya lain gitu ya. Jadi gaya yang pengaruhnya itu memang cuman gaya magnetik saja. Kalau ada gaya lain yang bekerja pada partikel, misalkan ya, kita tinjau di daerah itu bukan hanya ada medan listrik, bukan hanya ada medan magnet gitu ya. Bisa jadi dia ada juga medan listrik gitu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, tentunya lintasannya kondisinya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Karena memang ada 2 gaya gitu ya yang mempengaruhi gitu ya. Dan itu bisa jadi kasusnya geraknya lurus misalkan tapi dia dipercepat gitu ya. Nah, jadi yang jelas kalau kita tinjau ada komponen gaya yang lain, misalkan gabungan antara medan listrik dan medan magnetik ya, jadi gabungan gaya listrik dan gaya magnetik. Kalau itu misalkan saya punya F-nya itu kombinasi gitu ya, jadi ada Q kali E, ini gaya listriknya, ditambah dengan Q V cross B gitu, ada gaya magnetiknya. Nah ini ya kemungkinan geraknya jadi lebih menarik lagi, lebih banyak lagi. Nah ini ada namanya khusus.
Kita sebut sebagai gaya elektromagnetik atau gaya Lorentz namanya. Biasanya gaya Lorentz itu berarti gaya elektromagnetik yang umum. Di situ ada komponen gaya listrik dan ada komponen gaya magnet. Nah, ya pada dasarnya memang kita cuma punya 3 kemungkinan ini gitu ya. Tapi ya tadi penyelesaian ini spesifik kalau memang lintasannya tuh medan magnetnya tuh dia seragam gitu ya. Nah, kalau medan magnetnya tidak seragam gitu ya, atau pengerjaan secara umum seperti apa, ya kita harus ngerjain pakai analitik seperti ini ya. Nah, Anda juga bisa buktikan sebenarnya kalau untuk kasus seperti ini, misalkan V yang tegak lurus itu pasti lintasannya lingkaran gitu ya, tanpa deduksi seperti ini, maksudnya dibuktikan secara analitik gitu. Kita bisa lakukan sebenarnya ya. Ya sekarang saya tinjau aja, misalkan kita punya B ke arah tertentu. Misalkan saya punya B ke arah tertentu seperti ini. Nah, kemudian saya tinjau aja bahwa B-nya itu saya pilih, maksudnya arah B itu sebagai salah satu sumbu, ya, supaya konsisten dengan yang ini, saya pilih arah B itu sebagai sumbu Y misalkan. Jadi kalau kita tuliskan dalam notasi vektor, tentunya ini adalah B arah J, ya, kita anggap dia uniform, jadi dia konstan. Kemudian partikel, ya dia bisa bergerak sepanjang arah X, Y, Z gitu ya. Tentunya. Jadi partikel kalau kita bicara V, ya kita bicara secara umum aja, Vx, Vy, Vz gitu. Nah, di sini udah jelas sebenarnya, tadi berdasarkan gaya format yang tadi, penjelasan yang tadi, bahwa gayanya itu pasti juga berada di bidang XZ ya. Jadi komponen gaya pada arah Y itu pasti sama dengan 0 ya, karena sejajar dengan B gitu ya. Jadi kalau saya tinjau gaya magnetiknya QV cross B, ya kita bisa gunakan persamaan yang tadi kita udah dapatkan. Kita tadi udah cari bentuk umumnya yang ini. Nah, tapi bisa dilihat B-nya kan hanya ada pada arah Y, karena B-nya hanya ada pada arah Y, jadi yang survive itu cuman yang ini dan yang ini ya. Jadi VZ BY pada arah I minus dan Vx BY pada arah K positif ya. Jadi tentunya saya punya ini nanti ada yang survive itu yang I minus VZBY ditambah ada yang K yang survive Q Vx B. Seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat karena ini sama dengan M kali A. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa A ada 3 komponen ya. Pertama yang AX. AX itu berarti saya punya minus Q per M dikali B. Ya, B-nya kan konstan. BY-nya itu sama dengan B. QB dikali VZ. Kemudian saya punya yang AZ dulu. Sama dengan plus QB per M dikali Vx.
Dan ada satu lagi tentunya AY-nya sama dengan 0. Kita punya 3 komponen ini. Ini saya pindahkan ke sini. Satu lagi adalah AY sama dengan 0 tentunya. Nah, karena AY sama dengan 0, ini mudah kita bisa integrasikan. Kalau saya integrasikan berarti saya punya VY sebagai fungsi T, tentunya adalah V0 Y plus V0 Y konstan sama dengan V0 Y begitu. Ini integrasikan sekali lagi. Karena kita misalkan partikel mulainya dari sini ya. Jadi di Y sama dengan 0, maka saya punya Y-nya itu adalah V0 Y kali T. Sederhana. Nah, jadi bisa dilihat memang dari sini kelihatan bahwa pada sumbu Y partikel itu geraknya GLB. Ini GLB. Nah, sekarang pada bidang XZ gimana nunjukin bahwa dia itu sebenarnya geraknya melingkar gitu ya secara analitik. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam notasi turunan dx itu kan adalah saya punya dfx dt sama dengan minus qb per m dikali vz, dan saya punya di sini dvz dt sama dengan qb per m vx. Nah di sini rada susah maksudnya karena terbalik gitu ya, terbalik dalam artian di sini Vx ya, persamaan untuk Vx di sininya ada Vz gitu. Persamaan untuk Vz di sininya ada Vx gitu. Dan kita nggak bisa substitusi karena kita nggak tahu Vx-nya berapa, Vz-nya berapa. Yang kita punya adalah turunan dari Vx dan Vz. Nah jadi ini namanya persamaan yang terkoppel. Ya, jadi kalau persamaan terkoppel itu kita tidak bisa selesaikan masing-masing. Ya, kita harus selesaikan secara sekaligus dua-duanya. Nah, kalau persamaan linear yang terkoppel, memecahkannya gampang gitu ya, pakai eliminasi kan biasanya selalu bisa di dekoppel ya. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, tapi kalau ini kita punya persamaannya persamaan turunan gitu ya. Jadi mendekouplenya supaya bisa diselesaikan masing-masing itu tidak sederhana, banyak triknya. Tidak selalu bisa juga. Nah, untungnya dalam hal ini kita bisa lakukan caranya dengan kita turunkan persamaannya. Kalau yang atas saya turunkan, saya pilih aja yang atas. Yang atas kalau saya turunkan jadi dvx dt kuadrat misalkan minus qb per m konstan, ini jadi dvz dt. Nah, dvz dt-nya saya punya. dvz dt-nya itu saya punya dari sini, dari yang persamaan yang bawah. Nah, jadi kalau saya substitusi, jadi minus qb per m kuadrat dikalikan Vx. Nah, sekarang bisa dilihat saya punya persamaan untuk Vx ya. Jadi sekarang di sebelah kanannya itu adalah Vx, sebelah kirinya juga Vx. Dan persamaan ini adalah persamaan yang harusnya Anda kenal. Harusnya persamaan yang Anda kenal. Turunan kedua sama dengan negatif dari sebuah konstanta dikalikan dengan fungsinya. Ini mirip dengan persamaan apa namanya gerak harmonik ya. Kalau gerak harmonik itu turunan di sebelah kanannya turunan kedua terhadap posisi, turunan kedua dari posisi, sebelah kanannya itu posisi. Kalau di sini sebelah kirinya itu turunan kedua kecepatan, sebelah kanannya kecepatan.
jadi solusinya yang ngikutin persamaan harmonik sederhana aja. Bahwa Vx sebagai fungsi T-nya selalu bisa saya tuliskan ke dalam bentuk misalkan V0x, jangan V0x lah, sebuah konstanta A dikalikan kosinus ya, omega T plus theta 0 gitu ya. Tentunya dengan omega sama dengan QB prime mutlak. Nah, bisa dilihat di sini dari persamaan udah kelihatan bahwa omega itu sama dengan QB per M gitu ya. Cocok dengan yang ini. Nah, ini dia. Omeganya sama dengan QB per M. Nah, karena saya Vx-nya udah punya, kita bisa hitung Vz. Dari mana? Ya hitung Vz dari sini. Saya substitusi aja ke sini sekarang. Kalau saya substitusi ke sini, maka saya punya, saya pakai warna merah aja. dvz dt sama dengan ini jadi omega dikalikan A dikalikan cos omega T plus theta 0. Nah, yang menarik adalah yang ini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. dt A sin omega T plus theta 0. Ini sih. Enggak plus benar. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan juga bahwa Vz sama dengan A sin omega T plus theta 0. Nah, jadi kita punya Vx, kita punya Vz. Nah, tinggal kalau mencari X-nya ya tinggal kita integrasikan sekali lagi. Kalau saya integrasikan sekali lagi X sebagai fungsi dari T, ini jadi sama dengan X0 tentunya ditambah dengan apa? Integral cos itu kan sin, jadi A per omega sin. Dan yang ini saya punya Z. Ini kita integrasikan. Z sebagai fungsi dari T-nya adalah Z0 misalkan dikurang A per omega jadi cos ya. Omega T plus theta 0. Nah, dari sini kita bisa fine tune sebenarnya X0 dan Z0-nya. Kalau saya pilih misalkan X0-nya sama dengan ya, saya bikin ini aja lah. Sama dengan ya ini bisa di fine tune lah ya gitu ya, bergantung initial condition-nya. Nah, nanti kalau Anda hitung dari dua persamaan ini, Anda bisa dapatkan X kuadrat plus Z kuadrat sebenarnya sama dengan R kuadrat ya.
Dan ini persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran pada bidang XZ. Lebih tepatnya sih ini nggak persis X kuadrat per Z kuadrat sih ya. Ini mungkin saya ganti. Ini nanti, tapi ini nanti bergantung dari X0 dan Z0 ya. Terus gini aja lah ya. X min P kuadrat misalkan ditambah Y, Z ya. Z min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, nanti A dan B-nya itu bergantung pada X0, Y0, kemudian fenol X, fenol Y, dan fenol Z. Nah, tapi yang jelas dia persamaan lingkaran pada bidang XZ. Pada bidang XZ, dan pada bidang Y-nya dia, pada sumbu Y-nya dia GLB. Nah, dari sini kita memang bisa tunjukkan memang secara analitik bahwa ya geraknya itu secara umum dia memang helix gitu ya. Pada bidang XZ dia geraknya melingkar beraturan, pada sumbu Y dia geraknya GLB. Nah, teknik seperti ini tapi bisa kita manfaatkan kalau misalkan B-nya tidak uniform gitu ya. Meskipun tentunya tidak lagi sederhana gitu ya. Kenapa tidak lagi sederhana? Karena kita melakukan proses turunan di sini. Ya, kalau B-nya itu tidak seragam, ya itu harus diturunkan juga gitu ya. Misalkan. Itu jadi lebih rumit lah. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu?